Pajak, berjumpa lagi bersama saya, Miranti Anzelia, penyuluh KPP Pratama Maros. Selamat datang di Bola Sima Bijak, Bicara Pajak episode yang ke-10. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai peraturan yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5 Tahun 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintah. Judulnya udah lumayan panjang ya. Nah, kawan pajak, pada episode kali ini tentu saya nggak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh rekan saya sesama anggota tim penyuluh dari KPP Pratama Maros. Ada Kak Lana nih di samping kita. Halo Kak Lana. Halo Kak Mira, Kak Lana ceria banget nih, kayaknya cerah sekali hari ini. Gimana kabarnya Kak? kabar baik Kak Mira. Kak Mira gimana Kak Mira? Tentu luar biasa dong. Kan kita mau sama-sama sharing ya tentang hal baru kepada kawan Sip. pajak. Nah, Kak Lana, seperti yang kita ketahui nih Kak Lana, sejak berlakunya PPH pasal 21 ini, nah dengar-dengar nih Kak Lana, masyarakat untuk khususnya pegawai itu banyak yang bertanya-tanya nih Kak Lana. Sebenarnya benar nggak sih dengan adanya PPH pasal 21 ini dia nggak menimbulkan beban pajak yang baru? Karena kok gaji yang diterima tiap bulan rasanya sedikit berbeda nih Kak Lana. Lalu sekarang sudah terbit lagi nih Kak Lana mengenai PR05 tahun 2024 tadi ya. Akhirnya kawan pajak ini semakin bertanya-tanya lagi nih Kak Lana. Katanya masih terkait dengan PPH pasal 21. Lalu sebenarnya si PR05 ini tentang apa sih nih Kak Lana? Boleh nggak nih Kak Lana bisa didiskusikan? Oke, tentu Kak Mira, tentu kawan pajak. Jadi Kak Mira taunya masih ada masyarakat yang bertanya-tanya ya Kak Mira ya. Betul. Karena gaji yang diterima di rekening itu berbeda dari biasanya. Seperti itu ya Kak Mira ya. Betul sekali Kak Nah, Lana. ini sebenarnya hal yang wajar karena tarifnya memang berbeda. Jadi yang tadinya sebelum PPH pasal 21 dan PPH pasal 21 di 2024 ini kan memang ada perbedaan tarif ya nggak Kak Mira? Iya betul sekali Kak Lana. Nah, namun kawan pajak yang dipastikan di sini adalah total PPh terutang setahunnya itu akan tetap sama jumlahnya dengan ketentuan yang lama seperti itu. Totalnya ya setahun. Total dalam 1 tahun tetap sama ya Kak Lana ya? Betul. Jadi nggak terlalu nggak perlu terlalu khawatir seperti itu atau ragu. Dan lagi pula kan seperti yang Kak Mira tadi sebut, sudah ada Perdirjen nomor 5 tahun 2024. Nah, dengan ini semuanya akan menjadi semakin transparan antara pemberi kerja dan pegawainya seperti itu. Nah, Kak Mira sebelum saya lanjut lebih tentang Per5 2024 kita pastikan dulu kawan pajak sudah paham betul bahwa PPh pasal 21 itu merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, jadi penerimanya ini adalah haruslah orang pribadi. Itu ya. Orang pribadi ya. Nah, itulah yang jenis pajak PPh pasal 21. Nah, kalau Kak Mira ingat kan Januari lalu, Januari 2024 itu ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2 tahun 2024. Itu tentang bukti pemotongan PPh pasal 21 dan SPT-nya. Tapi itu untuk pemberi kerja yang selain instansi pemerintah Kak Mira. Baik. Nah, sekarang Mei ini sudah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per5 yang 2024 yang tadi Kakak Mira sebutkan. Ini merupakan memang keberlanjutan dari PPh pasal 21 yang sudah dibahas sebelumnya di podcast Bola Sima Bijak episode ke-8. Yaitu ketentuan yang diatur di Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 juga. Karena memang Kakak Mira diperlukan penyesuaian formulir untuk mengadopsi kebutuhan dari PMK 168 tersebut gitu. Nah, di Per5 2024 ini kan diatur adanya formulir bukti pemotongan PPh bulanan yang kodenya 1721A3 begitu kawan pajak. Yang sebelumnya mungkin kawan pajak familiar atau kenal itu formulir yang bukti pemotongan 1721A1 gitu Ya, kan. betul Nah, Kak Lana. itu kayak untuk pegawai yang non PNS, non TNI, non Polri seperti itu ya. Ada pula formulir bukti pemotongan 1721A2. Nah, itu yang untuk PNS, TNI, Polri seperti itu. Nah, sekarang yang baru adalah bukti pemotongan 1721A3 yang bisa digunakan untuk keduanya. Keduanya ini maksudnya yang PNS, TNI, Polri maupun yang bukan. Nah, jadi gitu kawan pajak. Kawan pajak ini nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir karena PPh pasal 21 bukanlah beban pajak baru ya Kak Lana.
Jadi kalau kawan pajak sekalian nih, misalnya mau update informasi atau mengetahui apa itu TRPP Pasal 21, kami juga sudah pernah membahasnya di episode yang ke-8. Mungkin kawan pajak bisa silakan cek di video kita yang episode ke-8 untuk lebih memahami apa itu TRPPH Pasal 21. Oke nih Kak Lana. Berarti kan jadi sekarang ada yang namanya bukti pemotongan PPh 21 17 21 A3 ya Kak, betul nih ya, demi mengadopsi ketentuan tadi terkait adanya ketentuan dari PMK 168 tahun 2023. Lalu Kalana sebenarnya apa saja sih Kak perubahan dari Per 05 ini? Perubahan di Per 5 2024 ini ya Kak Mira, yang tadi yang saya sebutkan salah satunya, yaitu adanya penambahan bukti pemotongan bulanan yang 1721 A3 itu. Itu sudah merupakan perubahan kan ya, karena tadinya itu belum ada atau belum diatur tentang 1721 A3. Tapi, Kak Mira tahu tidak perbedaan fungsi antara 1721 A3 dengan dua kakaknya yang sebelumnya, yaitu 1721 A1 dengan 1721 A2. Saya informasikan saja ya buat kawan pajak juga, kalau 1721 A1 dan A2 itu merupakan bukti pemotongan PPh yang dibuat hanya pada masa pajak terakhir Kak Mira. Nah, tapi kalau 1721 A3 ini bukti pemotongan PPh yang dibuat pada masa pajak selain masa pajak terakhir gitu. Jadi kalau misalnya gini gambarannya, kita bekerja setahun nih, setahun full. Maka kita akan menerima bukti pemotongan 1721 A3 setiap masa atau setiap bulan sampai dengan masa pajak November. Nah, begitu masa pajak Desember, pemberi kerja akan memberikan atau menerbitkan buat kita itu 1721 A1 atau 1721 A2. Jadi kawan pajak sekarang sudah tahu bedanya ya. Oke, jadi seperti itu ternyata kawan pajak. Nanti di Per 05 ini kita akan dengan adanya Per 05 ini kita akan mendapatkan bukti pemotongan 1721 A3 untuk setiap bulan atau setiap masa pajak ya Kak Lana, Betul. kecuali masa pajak terakhirnya ya Kak Lana ya, atau masa kayak tadi contohnya Kak Lana bilang, contohnya tuh di akhir tahun atau di Desember. Nah, Kak Lana kan kita selama ini kan dapat bukti potong tuh sebagai pegawai kan hanya 1721 A1 atau 1721 A2-nya nih katanya. Kita cuma terima itu aja. Terus 1721 A3-nya gimana nih Kak? Nah, kalau yang 1721 A3 tadi ya Kak Mira ya, kawan pajak nanti akan terima itu di mana? Di akun DJP online masing-masing. Jadi ceritanya gini, kan setiap bulan atau setiap masa pajak itu instansi pemerintah atau pemberi kerja kita kan akan menerbitkan bukti potong tersebut 1721 A3. Kan ketentuannya kayak gitu. Betul. Nah, istimewanya adalah itu akan masuk secara otomatis ke akun DJP online si pegawai yang punya bukti potong tersebut gitu. Jadi harap dipastikan kawan pajak semua sudah punya apa? Punya akun DJP online. Bagi yang belum, silahkan aktivasi event dulu ya Kak Mira ya. Betul sekali, Itu Kak. perlu. Gitu. Nah, kembali lagi kawan pajak, kalau kita sudah punya 1721 A3 itu di akun DJP online udah kita tahu. Nah, kan sangat transparan tuh kawan pajak. Karena kenapa? Bukti potong tersebut dari situ kita bisa lihat, oh segini loh penghasilan yang diberikan kantor saya Iya, dan pemberi betul. kerja. Dan segini besarnya PPh pasal 21 yang dipotong. Jadi udah jelas. Jadi tidak ada lagi mungkin tanda tanya bagi kawan pajak semua. Oh gini besarannya gitu. Nah, maka dalam setahun itu kawan pajak dan Kak Mira, kita akan menerima 2 jenis bukti potong setiap tahun. Itu ada 1721 A3 yang kita akan terima dari awal sampai dengan sebelum masa pajak terakhir. Betul. Dan ada 1721 A1 atau A2 itu untuk masa pajak terakhir. Gitu. Jadi setiap bulan kawan pajak tetap akan terima bukti pemotongan PPh pasal 21. Gitu. Karena kalau kawan pajak misalnya udah cek akun DJP online udah dipotong ceritanya kan, kok belum ada ya? Boleh kawan pajak silahkan konfirmasi ke pemberi kerjanya masing-masing ya. Cuma ini tambahan Kakak Mira ya, yang perlu diingat gini kawan pajak, 1721 A3 ini tidak bisa menjadi kredit pajak. Oh, Gitu. Yang menjadi kredit pajak di SPT tahunan pribadi kita tetaplah hanya 1721 A1 atau 1721 A2. Nah, makanya nih Kakak Mira, bagi teman-teman yang berhenti bekerja atau misalnya pindah kerja gitu maksudnya ya, itu pastikan menerima bukti potong itu yang 1721 A1 atau 1721 A2 itu dari pemberi kerja yang terakhir yang sebelumnya. Jadi sebelum pindah, benar-benar pindah atau berhenti,
minta dulu, karena itulah sebenarnya kredit pajak kita. Kredit pajak. Yang bisa kita jadikan kredit pajak di mana? Di SPT tahunan pribadi kita. Seperti itu kawan pajak. Betul. Jadi mungkin yang perlu diingat adalah kalau kita suatu saat nanti bisa berhenti bekerja, itu jangan lupa untuk meminta 1721 kita yang Betul. A1 atau A2 tadi ya, terakhir di tempat terakhir kita bekerja, dan juga untuk 1721 A3 kawan pajak sekalian itu akan langsung masuk di akun DJP online masing-masing pegawai. Jadi jangan lupa untuk aktivasi event dan juga aktifkan akun DJP online Betul ya. sekali. Baik. Nah, selain hal tersebut kira-kira ada perubahan apa lagi nih Kak? Yang di per 5 ini ya? Yes. Oke. Ada beberapa perubahan lagi, misalnya nih perubahan teks pada formulirnya Kak Mira. Contohnya, misalnya bukti pemotongan 1721 A1, itu judulnya itu berubah atau disesuaikan dengan terminologi dalam ketentuan umum di PMK 168 tahun 2023, kayak aturan di atasnya kan. Ada juga penambahan baris atau menambahkan pengurang penghasilan bruto, yaitu yang berupa zakat atau sumbangan keagamaan. Tapi memang ini khusus bagi yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja gitu. Jadi ini nggak bisa yang kita bayar Yang kita bayar sendiri nggak bisa ya? nggak bisa. Baik. Nah, masih ada perubahan lain kok dalam formulirnya. Seperti itu Kak Mira. Oke Kak Lana, baik. Nah, jadi kawan pajak dengan adanya Per 05 ini juga yang cukup di-highlight adalah dengan adanya penambahan untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar langsung melalui pemberi kerja. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya Kak ya, yang bisa jadi pengurang adalah yang dibayar langsung oleh pemberi kerja dan bukan yang kita bayarkan sendiri. Nah, apa sih maksudnya pengurang? Ya, nanti dia ketika dikurangi PPh kita juga semakin berkurang ya Kak ya. Baik. Nah, ini Kak Lana, kan Per 05 ini kan membahas tentang yang tadi untuk instansi pemerintah ya Kak ya. Ya. Nah, gini Kak, di tahun-tahun terakhir kita ini, di periode-periode terakhir ini kan kita tahu nih Kak, banyak sekali penerimaan ASN P3K Kak, Oh iya, betul. atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, yang saya tahu ASN ini kan berarti terdiri dari 2 ya, yaitu PNS dan juga P3K. Betul sekali. Salah satu perbedaan dari antara kedua jenis atau si 2 ASN ini adalah terkait PPh 21-nya P3K itu tidak ditanggung pemerintah ya Kak. Betul. Seperti halnya PNS, kalau PNS kan ditanggung pemerintah, kalau untuk P3K itu dia tidak ditanggung pemerintah. Baik kawan pajak, luar biasa sekali nih perbincangan kita pada episode podcast kali ini. Nah, kawan pajak, kan kita tadi sudah memperoleh banyak informasi ya Kak Lana. Semoga apa yang kita boleh bagikan hari ini bisa berguna terutama buat kawan pajak sekalian instansi pemerintah dalam menerapkan Per 05 2024. Baik kawan pajak, terakhir dari saya jangan lupa kawan pajak untuk subscribe channel YouTube KPP Pratama Maros dan juga follow Instagram kami di @pajakmaros. Dan kalau kawan pajak sekalian punya pertanyaan-pertanyaan nih atau punya ide terkait materi apa atau kayaknya boleh dong admin, kira-kira kita mau membahas masalah ini atau masalah-masalah terbaru lainnya yang tentunya seputar perpajakan, silakan bisa taruh komen atau juga bisa DM Instagram kami di @pajakmaros. Sekali lagi Kak Lana, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Kak. Sama-sama Kak Mira. Kita boleh sama-sama sharing sama kawan pajak sekalian ya tentang aturan baru kali ini. Kak Lana juga semoga sehat-sehat. Dan saya juga sehat-sehat dan tentunya juga kawan pajak semua selalu dalam keadaan sehat dan hati yang riang gembira. Baik, tetap jaga kesehatan dan juga selamat beraktivitas kembali kawan pajak. Saya Mira. Saya Lana. Kami pamit undur diri. Dadah.